Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang metode overloading. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan tim saya di sini. Ada Safira Destiana Nashwa yang pertama dengan NPM terakhir 1995. Yang kedua ada Novita Ramadhani dengan NPM 1965. Yang ketiga ada Arya Budi Pratama dengan NPM 1988. Yang keempat ada Azira Ragilia Putri dengan NPM 1944 dan saya sendiri Septiani dengan NPM 1952 dan yang terakhir ada Muhammad Hazril Iksan dengan NPM 1931. Oke, di sini kita akan membahas tentang metode overloading. Nah, materi ini menjelaskan salah satu konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek. Oke, baik, kita langsung aja ke inti materinya. Nah, di sini ada polimorfisme terbagi menjadi dua suku kata, yaitu poli yang berarti banyak dan morfisme yang berarti bentuk. Polimorfisme dalam OOP merupakan sebuah konsep OOP di mana kelas memiliki banyak bentuk, metode yang berbeda. Meskipun namanya sama, maksud dari bentuk adalah isinya yang berbeda, namun tipe data dan parameternya berbeda. Polimorfisme pada Java memiliki dua macam, yaitu diantaranya yang pertama ada statik, polimorfisme statis. Yang kedua ada dinamik, polimorfisme dinamis. Perbedaan keduanya terletak pada cara membuat polimorfisme. Polimorfisme statis menggunakan overloading, sedangkan polimorfisme dinamis menggunakan overriding. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini ada penjelasan tentang apa itu metode overloading. Metode overloading itu adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek di mana beberapa metode memiliki nama yang sama, tetapi dibedakan oleh parameternya. Perbedaannya bisa pada jumlah parameter, tipe data parameternya, atau urutannya. Tujuannya supaya program lebih rapi, lebih mudah dipahami, karena satu nama metode bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan yang masih satu fungsi logis. Di sini ada ciri-ciri metode overloading. Yang pertama, nama kelasnya harus sama dengan nama file, parameter harus berbeda, dan di sini juga tertera contohnya di perbedaannya itu ada di parameternya. Terus juga terjadi pada satu kelas yang sama dan dipanggil secara otomatis oleh compiler. Pada saat apa metode overloading digunakan? Yang pertama, saat satu fungsi memiliki tujuan yang sama tetapi input berbeda. Yang kedua, saat ingin membuat program lebih rapi dan mudah dibaca. Yang ketiga, saat ingin memberikan fleksibilitas penggunaan metode. Yang keempat, saat menangani berbagai tipe data. Yang kelima, saat membangun library, kelas umum atau API. Dan terakhir, saat belajar dan menerapkan konsep OOP. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang metode overloading. Metode overloading adalah kondisi di mana sebuah kelas memiliki lebih dari satu metode dengan nama yang sama, namun parameter yang digunakan berbeda. Walaupun nama metode yang sama, Java tetap dapat membedakan metode mana yang harus dijalankan berdasarkan parameter yang dikirimkan saat metode tersebut dipanggil. Hal ini membuat programmer tidak perlu membuat banyak nama metode yang berbeda untuk fungsi yang sebenarnya masih satu jenis. Sebagai contoh, sebuah metode bernama tambah dapat digunakan untuk menjumlahkan 2 angka, 3 angka, atau bahkan angka dengan tipe data yang berbeda. Java akan secara otomatis memilih metode yang sesuai dengan parameter yang diberikan. Perlu diperhatikan bahwa metode overloading tidak bisa dibedakan hanya dari return tipe yang typing saja. Jika nama dan parameter sama tetapi hanya return type yang berbeda, maka hal tersebut bukan overloading dan akan menyebabkan error. Metode overloading biasanya digunakan untuk menyederhanakan kode dan meningkatkan keterbacaan program. Dengan nama metode yang konsisten, pengguna kelas dapat dengan mudah memahami fungsi metode tersebut tanpa harus menghafal banyak nama metode yang berbeda. Oke, di sini ada contoh metode overloading. Saya akan menjelaskan secara singkat, nanti lebih detailnya akan dijelaskan oleh teman saya Azira dan Novita. Di sini ada class, yang dimana dalam classnya itu terdapat metode dengan nama yang sama, yaitu jumlah.
Di dalam metodenya itu terdapat parameter dengan parameter yang berbeda-beda, nama parameter yang berbeda-beda, jumlah parameter berbeda-beda, atau nama parameter sama, jumlah parameter sama, tetapi tata letaknya berbeda. Perkenalkan, nama saya Azira Regilia Putri dengan NPM 2023-195-01944. Di sini saya akan menjelaskan metode overloading dengan menggunakan konstruktor. Di sini saya sudah punya codingan yang telah dibuat oleh Safira, yaitu public class mahasiswa. Di dalamnya ada atribut yang menggunakan string dan integer untuk nama. Di konstruktor pertama, mahasiswa tidak menggunakan parameter apapun. Maksudnya, jika kita menyebutkan nama, itu tidak akan muncul dalam output. Lalu di konstruktor kedua, mahasiswa juga dengan menggunakan parameter string. Di sini maksudnya yang akan kepanggil hanya bagian nama saja, untuk NPM tidak. Lalu di konstruktor ketiga, pakai mahasiswa juga. Di sini ada parameter string dan integer, yang maksudnya dalam output jika memanggil nama dan NPM akan muncul. Lalu yang terakhir adalah metode untuk menampilkan data menggunakan sistem outprintln. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Ramadhani dengan NPM 1965 akan menjelaskan bagian program mainnya. Nah, kelas main ini itu tempat menjalankan program Java berisi metode main sebagai titik awal eksekusi program. Nah, selanjutnya ini public static void main string as, itu metode utama yang pertama kali dijalankan oleh Java, dan semua perintah program dieksekusi dalam metode ini. Terus di sini itu ada pembuatan objek mahasiswa berdasar menggunakan konstruktor overloading. Nah, ini setiap baris membuat satu objek mahasiswa. Konstruktor yang dipanggil adalah nama dengan NPM-nya. Ini membuktikan penerapan konstruktor overloading. Dan juga Java otomatis memilih konstruktor berdasarkan jumlah dan tipe parameter. Nah, selanjutnya di sini ini untuk untuk memanggil semuanya yang tadi itu buat ditampilin ke outputnya. Jadi kita lihat outputnya. Ini outputnya akan muncul seperti ini sesuai dengan apa yang dipanggil, dan munculnya itu akan berurutan. Safira semua muncul, Azira, Novita, Septi, Hadil, Arya semuanya muncul. Baik, segitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Berikutnya ada konstruktor overloading. Konstruktor overloading adalah konsep overloading yang diterapkan pada konstruktor. Konstruktor sendiri adalah metode khusus yang memiliki nama-nama dengan nama kelas dan dipanggil secara otomatis ketika sebuah objek dibuat. Konstruktor tidak memiliki return type dan berfungsi untuk menginisialisasi atau memberi nilai awal pada atribut objek. Dalam konstruktor overloading, sebuah kelas dapat memiliki beberapa konstruktor dengan parameter yang berbeda. Perbedaan parameter ini memungkinkan objek dibuat dengan kondisi atau data awal yang berbeda-beda. Misalnya, sebuah objek mahasiswa dapat dibuat tanpa data apapun, hanya dengan nama atau dengan nama dan NPM sekaligus. Java akan menentukan konstruktor mana yang dijalankan berdasarkan parameter saat objek dibuat. Konstruktor overloading sangat berguna untuk memberi fleksibilitas dalam pembuatan objek. Programmer dapat menyesuaikan kebutuhan tanpa harus membuat banyak kelas yang berbeda. Selain itu, konstruktor overloading juga membantu menjaga struktur program tetap rapi dan terorganisir. Berikutnya, nah di sini ada contoh konstruktor overloading. Nah, di sini kita memberi dua kelas, yang dimana satu kelas konstruktor overloading dan satu kelasnya yaitu main konstruktor overloading. Di kelas konstruktor overloading itu terdapat 3 konstruktor
konstruktor kan memang namanya tuh sesuai dengan nama kelasnya. Itu sama ada 3. Nah, di sini perbedaannya untuk overloading tuh dia di parameternya. Ada tipe parameter yang integer sendiri sama jumlah parameternya tuh cuman 1. Terus yang kedua tuh ada tipe integer tapi dengan string, jadi jumlah parameter ada 2. Dan yang ketiga itu string sama integer, itu kebalikannya dari yang konstruktor nomor 2. Ini bisa dibedakan yang 3 dan 2 karena tipe parameternya berbeda di dalam parameternya. Nah, di sini untuk memanggil kelas konstruktor overloading ada di kelas main konstruktor overloading. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deliksan dengan tempat digital PM akhir 1931. Sebelum masuk ke materi, saya mohon maaf sebelumnya karena keterbatasan environment, jadi saya harus membuka filenya melalui GitHub. Oke, langsung saja. Yang di sini kita punya kelas dengan nama mahasiswa 1 dengan atribut string nama dan npm berupa integer berupa npm. Nah, lalu metode overloading 1 set data dan nama saja. Oke. Public void set data string n ini dipanggil jika user hanya tahu nama mahasiswa saja. Lalu di input dengan n dan npm diberikan default alias small. Lalu metode overloading 2 set data nama dan npm sama public void set data string n lalu integer np. Masuk sama seperti di atas, namanya berupa n lalu npm-nya kita isi dengan np. Lalu yang ketiga metode overloading 3 set data dan set data npm saja. Di sini ada public void set data integer np dengan nama tidak diketahui dan npm-nya np. Lalu di sini ada metode untuk menampilkan data. Kita punya public void dengan kelas tampil, lalu sistem outprint dan nama dan sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi konstruktor overloading khususnya di bagian kelas main yang telah dibuat oleh Septiani. Di kelas main ini ada 3 untuk pemanggilan konstruktor dari kelas konstruktor overloading. Di sini ada konstruktor overloading dan objeknya OV. Nah, di sini kita hanya menuliskan 1988. Nah, itu di mana di dalam kelas konstruktor overloadingnya itu 1988 integer, dia hanya 1 doang. Ini tipe datanya sama jumlah parameternya tuh cuma 1. Jadi dia otomatis memanggil konstruktor overloading yang bagian integer npm. Nah, sedangkan kalau misalnya ini yang kedua, dia integer dahulu, habis itu baru string. Nah, otomatis dia pakai integer dulu, setelah itu string. Nah, yang ketiga, dia tadi ini ada objek OV1, OV2. Di sini string dulu, baru integer. Otomatis dia akan memanggil konstruktor overloading yang ketiga. Nah, baik, di sini kita mulai run aja untuk kelas mainnya. Nah, di sini akan tampil sesuai parameter yang dipanggil. Ini misalnya integer, dia akan manggil yang bagian npm saja nih, yang tidak ada namanya. Untuk yang kedua dia integer sama string, dia manggil npm sama nama. Ketiga juga, ya untuk pembeda kita coba tambahin lagi ininya apa ya,
konstruktor ketiga, misal kita tambahin. Sini kita run lagi. Nah, dia udah ada pembedanya ya. Ini konstruktor kedua, yaitu ini, yang ketiga. Jadi meskipun di sini kita balik-balik integer string, dia tetap urut, dia tetap sesuai dengan parameter yang ada di konstruktornya. Coba kita balik, ini kita ada di atas, dan yang bagian ini kita pindah ke bawah. Kita coba run lagi. Nah, di sini lihat perbedaannya. Meskipun ini kita udah pindah ke nomor 2, dia akan naik ke nomor 2 karena di sini string baru integer. Di sini juga sama, string dulu baru integer. Nah, ini perbedaannya. Ini yang tadi pertama kita run pertama, ini yang run kedua. Nah, jadinya Java tuh dia bisa mengetahui untuk bagian parameternya tuh, yang integer mana, string mana, terus juga jumlahnya, terus juga tata letak tipe parameternya juga. Ya, segitu saja dari penjelasan konstruktor overloading dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, selanjutnya perbedaan metode overloading dan konstruktor overloading. Yang pertama, perbedaan utama antara metode overloading dan konstruktor overloading terletak pada fungsi dan cara pemanggilannya. Metode overloading digunakan untuk menjalankan suatu proses tertentu dan dipanggil secara manual oleh programmer. Metode juga dapat memiliki return type. Sementara itu, konstruktor overloading digunakan khusus untuk pembuatan dan inisialisasi objek serta dipanggil secara otomatis saat objek dibuat tanpa return type. Meskipun berbeda fungsi, keduanya sama-sama menggunakan prinsip yang sama, yaitu nama yang sama dengan parameter yang berbeda. Kedua konsep ini merupakan bagian penting dalam PBO karena membantu membuat program yang lebih fleksibel, efisien, dan mudah dipelihara. Baik, selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya. Dan terakhir ada kesimpulan, overloading adalah teknik dalam Java yang memungkinkan penggunaan nama metode atau konstruktor yang sama dengan fungsi yang berbeda berdasarkan parameter. Metode overloading digunakan untuk menjalankan berbagai proses dengan nama metode yang sama, sedangkan konstruktor overloading digunakan untuk membuat objek dengan kondisi awal yang berbeda. Dengan memahami dan menerapkan overloading, programmer dapat menulis kode yang lebih sederhana, mudah dipahami, dan profesional. Sekian dari kelompok kami, penjelasan tentang materi overloading. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.